Gerak yang efektif. Olah rasa dan sensitivitas tinggi. Teknik dan jurus untuk melumpuhkan lawan. Inilah gerak gulung budidaya di Pajajaran. Siang yang terik di Kota Bogor, Rini dan Kiki berjalan-jalan untuk berbelanja. Gue sibuk bro, lu udah dapet mangsa belum? Belum nih, gue hari ini sepi banget. Tak mereka sadari, beberapa pasang mata mengamati secara diam-diam. Ada gelagat yang kurang baik dari tindak tanduk mereka. Tingkah mencurigakan para lelaki tadi tak luput dari perhatian AB. AB waspada. Kecurigaan AB terbukti. Rini dan Kiki dalam bahaya. Mereka panik. AB membuka serangan dengan gerak paha mesot atau gerakan kaki yang ditarik. Serangan ditujukan langsung pada persendian lawan. Serangan AB berikutnya menggunakan jurus gerak langkah 6. Oh, rupanya dia belum kapok. AB menyelesaikan perlawanannya dengan jurus lelungan asal atau gerakan pelintir. Lelaki yang berniat jahat itu kesakitan. Gerak rungkuk AB mengakhiri perlawanan para penjahat tengik. Kiki dan Rini berhasil diselamatkan. Duh, apes. Motor Dini mogok di tengah hutan. Padahal kawasan ini termasuk rawan kejahatan. Benar saja, Dini menjadi incaran kejahatan. Seorang laki-laki nekat merampas motor Dini. Ngelawan ya. Sayangnya penjahat ini kurang beruntung. Dini yang menguasai ilmu bela diri gerak gulung Pajajaran bukan wanita sembarangan. Serangan Dini terbilang sederhana, namun dampaknya sangat berbahaya. Gerak budidaya itu dibuat itu untuk menyesuaikan kodrat wanita. Seperti kalau di gerak gulung kita melakukan pukulan dengan cara mengepal, kalau di budidaya kita memang luas layaknya wanita. Terus tidak menyalahi kodrat kita sebagai wanita yang harus tampil cantik, luas, lembut. Tapi di sisi lain bela diri ini juga memang mematikan gitu. Sedang apa mereka? Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu yang kurang baik. Kalau dari laki-laki tuh harus benar, jangan asal aja, harus benar jurusnya. Harus pas. Jurusnya harus pas, harus benar, jangan sampai kalah sama orang. Emang lo punya jurus apa bang? Banyak jurus gua, jangan ditanya, jurus apa aja gua bisa. Lu jangan sampai diremehin orang, ya. Lu mau nyoba, ayo. Nah gitu, langsung masuk ke sini, tarik ke sini, udah langsung. Gua tadi tunjukin, lo mau nyoba lagi, ayo ke sini. Nah,
kejar masuk, mampus dia, ya kan? Oh, jangan. Hei, sini lu. Hei, lu yang mau? Lu yang dulu itu kan? Oh iya. Jangan ikut. Ayo. Ampun, aduh. Ampun, Bang. Mari Bang. Oh, rupanya preman yang bernama Ubed ingin membalas sakit hatinya dengan cara keroyokan. Tanpa basa-basi, Awi langsung menyerang Abe. Yah, hanya modal nekat, mana mungkin bisa mengalahkan Abe yang seorang pesilat gerak gulung ini. Sebagai seorang pesilat gerak gulung, Abe harus selalu siap dalam kondisi apapun. Refleks dan gerak spontannya terasah baik. Waspada dalam menghadapi serangan lawan. Ketika di serangan musuh, pesilat gerak gulung tidak menangkis. Membaca posisi lawan, lalu dengan cepat membalas serangan. Efektif dan efisien dalam melumpuhkan. Ampun. Kapok tuh orangnya. Kapok Kang. Ayo nama tos ngiring saya ayo nama. Ampun. Hah? Iya. Kapok Kang. Kapok nih guru. Hayo orang latihan. Ya, ampun Kang, ampun. Alhamdulillah. Dalam beberapa jurus saja, para preman berhasil dikalahkan. Di gerak gulung ini nggak ada blok ya, nggak ada nangkis. Jadi dikala kita diserang dalam kondisi badan kita bahaya, kita harus segera pindah dan harus segera melumpuhkan lawan kita. Nah di situ yang kita serang itu mulai dari tengah badan yang ada serangan itu. Jadi pas musuh nyerang, kita langsung pindah menghadap ke badan si orang yang nyerang itu. Kang Awang adalah salah satu rakawira, yaitu pewaris gerak gulung yang mendapat izin untuk melatih. Pada aliran gerak gulung tidak ada guru dan murid. Mereka lebih memilih sebutan kakak dan adik agar proses latihan lebih akrab dan tidak kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abe. Alhamdulillah. Lagi latihan. Iya, harus latihan sendiri. Abe bawa teman. Oh ya. Ini Nuri apa? Oh ya. Ya, ini Narwi. Ya, ini guru gerak gulung budidaya. Ya, guru Abe juga. Mbah, ini teman-teman Abe Oh ya. yang bermaksud ingin latihan gerak gulung budidaya. Insya Allah ingin belajar. Ya, sebelumnya teman-teman AB ini mengambil jalan yang salah. Ya, alhamdulillah hati dan pikirannya terbuka. Ya. Ingin belajar, tertarik dengan gerak. Oh iya, silakan. Cuman di gerak gulung ini ada pertalekan ya. Jadi pertalekan itu sesuatu yang harus dijalankan oleh seorang murid atau yang menjalankan silat gerak gulung ini. Maksudnya dari pertalekan ini untuk memperbaiki kehidupan kita. Gimana? Sanggup nggak? Bagaimana Nuri Narwi? Insya Allah sang. Nah, kalau sanggup, nah kalian nanti besok boleh latihan atau ngeliat latihan, gimana gitu ya? Nah, ya silakan. Nanti suatu saat lain hari kita buka pertalekan. Oke? Amin, alhamdulillah. Ya, terima kasih Abah. Ya. Langsung pamit. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi talek gerak gulung ini ada sejak dulu leluhur kita ya. Cuman dibawa ke sampai sekarang itu mungkin gerak gulung ini bahasanya dialihkan, tapi dengan pengertian yang sama. Misalnya pakai Sunda bahasa Sunda dulu ya. Sekarang kita perbaharui lewat Sunda sekarang yang kita pakai.
Dan pertarikan ini sebetulnya kewajiban buat murid-murid dari gerak gulung ini untuk dia bisa menyikapi gimana hidup ini gitu kan. Terus kita ambil kesimpulan bahwa tarik itu sebetulnya pangeling-eling, jadi saling mengingatkan antar sesama. Gerak gulung budidaya di Pajajaran awalnya berasal dari silat tradisional yang disebut gulung maung. Gulung maung adalah silat warisan Pajajaran yang diajarkan secara tertutup dan turun-temurun. Eyang Sarean dari Sukaraja Bogor dipercaya sebagai salah satu pewarisnya. Sifat permainan silat gulung maung yang berprinsip kembang na cilaka, buah napati sangat berbahaya karena mematikan. Oleh Eyang Guru Haji Abdullah yang juga putra dari Eyang Sarean, gerak gulung maung dikembangkan menjadi gerak gulung budidaya. Tujuannya agar yang menguasainya tidak buas seperti harimau yang dengan kemampuannya bisa membunuh lawannya dengan cepat. Gerak gulung bertujuan untuk membela diri tanpa harus membunuh lawan. Sebetulnya kalau kelemahan di manusia itu ya ada jengkalannya. Jadi tiap jengkal itu bisa kita lumpuhkan, tergantung nanti kondisi si orang itu berdiri, terus pergerakan dia bagaimana, itu aja. Saatnya berlatih gerak gulung budidaya di Pajajaran. Suara alat musik khas Jawa Barat yang berupa gendang, terompet, karinding, celempung, gong, dan ketir mengiringi latihan agar lebih bersemangat. Pertama, jurus salancar. Salancar adalah jurus awalan untuk menciptakan sikap berdiri yang fokus. Konon kabarnya, jurus ini terinspirasi dari tangtungan atau berdiri saat sholat. Selanjutnya, jurus baledogan. Jurus ini merupakan pengembangan gerakan dari leungan asal. Jurus deul-deulan hampir serupa dengan jurus baledogan. Bedanya, pukulan dilakukan sebanyak 2 kali, mengandalkan pada kecepatan tangan. Giwar jeblak adalah teknik dorongan. Tangan memutar kemudian dihentak. Terakhir, langkah genap sepak leang. Berupa jurus tendangan yang ditujukan pada bagian tengah tubuh lawan. Semua jurus gerak gulung harus diikuti dengan teknik bernafas yang baik. Misalnya saja, ketika tangan ke arah dalam harus dibarengi dengan tarikan nafas. Gerak gulung itu gerakannya simpel ya, efisien, deadly. Jadi memang bermanfaat banget untuk pelindungan diri sendiri, apalagi perempuannya. Jadi nggak usah banyak gerakan yang tidak perlu untuk melemahkan musuh. Selanjutnya ada langkah siger, yaitu langkah awal ketika diserang musuh. Posisi tubuh sedikit dimiringkan. Pengembangannya disebut langkah siger gigir, bertujuan untuk mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan lawan. Langkah 3 dilakukan dengan posisi kaki zigzag terus-menerus. Langkah ini berfungsi untuk mengalihkan perhatian atau memecah konsentrasi lawan. Ronjang adalah bentuk langkah dengan posisi kaki terbuka agak lebar. Langkah ini dilakukan dengan cepat. Latihan rangkaian jurus juga tak lupa dilatih.
Kali ini pesilat gerak gulung melatih rangkaian siger gigir, ronjangan, dan langkah tilu ronjangan. Wow, aksi yang apik. Oding dan Hendy akan memperagakan jurus gerak gulung dalam latihan pertarungan. Oding menyerang dengan pukulan, Hendy menanggapi dengan siger. Yuda dan Joni tak mau kalah. Mereka saling bertukar serangan dengan teknik andalannya masing-masing. Teknik gerak gulung untuk wanita dan pria sedikit berbeda, disesuaikan dengan kecepatan gerak yang tidak sama. Gerakan wanita lebih lembut ketimbang pria, tetapi dampaknya tetap efektif dan melumpuhkan. Minder untuk pertama ya, karena saya melihat laki-laki ini mereka punya power yang lebih, dari jurus juga lebih, speednya lebih cepat, terus lebih beragam. Wah, ini kayaknya saya minder, ini tempat saya atau bukan. Tapi ternyata jurus laki-laki dan perempuan dibedakan. Jadi saya justru bangga karena apa? Justru di jurus perempuan itu lebih efisien dan memang lebih dahsyat daripada jurus yang laki-laki. Sebagai rakawira gerak gulung budidaya di Pajajaran, Kang Awang salah satu yang masih menguasai gulung maung. Gerakannya begitu terengginas, bagaikan macan lapar. Kunci utama melakukan gerak gulung maung adalah memiliki lendot atau kelenturan gerak perut. Emang berawal dari sejarahnya sendiri bahwa jurus kita berawal dari gulung maung ya dulu pada zaman era Prabu Siliwangi. Sebelum gerak gulung maung dibudidayakan, nah itu jurus-jurusnya itu jurus harimau. Kalau kita berlatih gulung maung, kita harus mensejajarkan kondisi kita, gerakannya itu harus seperti harimau atau maung. Karena kalau itu tidak dapat, maka kesalahan fatal yang akan kita dapat di situ. Baik, untuk hari ini latihan kita cukupkan dan sejauh-jauhnya kita saling memaafkan. Silakan. Nah, Wi, sini, Wi. Bang, anggota kita kemarin ada ngebukin tuh. Lu yang benar kalau ngomong. Benar bang, saya lihat sendiri. Emang masalahnya apa? Saya kurang tahu. Oh gitu? Iya. Bang. Itu kayaknya luri itu bang. Mana? Oh iya. Samperin. Waduh, mereka ternyata belum kapok. Berani-beraninya mereka menghentikan Kang Awang yang seorang rakawira gerak gulung. Para preman penasaran, mulai menyerang. Kang Awang melindunginya dengan tenang. Jurus-jurus gerak gulung mencari sasaran. Satu persatu musuh berhasil dilumpuhkan. Matiin. Dini yang termasuk baru belajar gerak gulung tak mau ketinggalan. Para preman mulai kewalahan. Kang Awang dan murid-muridnya berhasil mengalahkan para preman tanpa perlawanan yang berarti. Kamu apa? Enggak apa-apa, ayo. Ayo kita pulang.